Nih, bacanya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan yang dengan muka sampai ke tanah. Nih ya. Nah, Allah Maha Besar. Ya, ini lagi sholat, lagi berdoa dia. Iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dan semua menyambut dengan amin. Sama nggak mas sholat? Sama. Sambil mengangkat tangan. Sama. Allahu Akbar. Iya. Oke. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, lu waktu Katolik nggak melakukan itu? Nggak ada. Bullshit. Nggak. Gue ngomong apa adanya ya. Gue ngomong Jadi saya pakai kemeja ya, pakai salib. Mungkin ada santer-santer tuh ada orang Kristen pakai salib jalan. Terus pas pada saat kayak begitu saya ngelihat, saya gini panik tuh. Karena ada orang lagi ada prosesi pernikahan. Pakai mobil di depan katedral penuh dengan warga pendemo. Wah, diapain nih? Tak, kamera tetap ke sana. Lihat aja nih, dia apa-apain. Biasanya kan mobil nikahan udah dihias. Masuk ke kantor kan lagi gerimis tuh. Saya ingat banget tuh. Pas turun nggak taunya disamperin sama anak-anak 212. Gue pikir diapain. Nah, ini dia, nggak taunya apa. marah semuanya sampai akhirnya ke mertua, akhirnya saya diusir. Oke. Diusir segala macam. Saya nggak boleh bawa apa-apa karena pada saat itu Januari itu saya dipecat karena pas pandemik. Februari lah. Pas 2019 pandemik, ya. Pas pandemik ada pengurangan pegawai, saya dipecat, nggak punya pekerjaan. Pas momennya mungkin, lu pergi dari sini karena lu udah nggak bisa biayain anak, pergi. Nah, mulai dari situlah saya nggak boleh bawa apa-apa, mau apa segala macam semua aja nggak bawa. Saya cuma bawa kantong plastik sama baju. Isinya baju Doang. Udah surat-surat aja masih sebagian belum. Saya bilang nanti ya, tunggu ya. Sampai akhirnya saya diajukan cerai. Kok begini banget gua diajuin cerai, terus tiba-tiba saya cuma punya duit 500.000 tuh. Masuk Islam menderita amat loh bang. Pertama begitu mikir. Nih masih ada bekas ya? Apa itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena bertemu dengan sahabat saya yang sangat-sangat eksentrik. Namanya Bang Andre dari Mualaf Prince. Apa kabar Bang Andre? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatannya masih apa nih Bang? Kegiatannya sekarang semenjak YouTube lagi di Bismon ya, di band ya. Aduh ya. Sekarang kegiatannya ngurus anak-anak asuh aja, anak-anak yatim. Ya, gitu. Terus Bang mau tanya nih Bang ya. Iya. Ini kan Abang mualaf ya. Backgroundnya dulu tuh sebenarnya orang tua Abang dari mana? Ya orang tua saya dari Katolik ya. Katolik. Dan pengurus gereja di Katolik. Pengurus. Jadi bukan pastor, bukan apa, tapi dia pengurusnya aja sih. Di daerah mana Bang? Di Santo Yohanes 2 blok M, Melawai. Di Melawai. Oh, Abang tuh asalnya dari mana? Maksudnya asal dari daerah mana gitu? Jogja. Kedua orang tua dari Jogja? Enggak. Ya, bapak itu Jogja. Ibu itu ada Jawa, ada Ambonnya. Oke. Dari Jawa. Terus kalau di Katolik tuh ada denominasinya nggak sih Bang? Maksudnya denominasi apa tuh? Kayak misalnya kan Protestan ada Advent, ada Pantekostal segala macam. Enggak ada. Katolik nggak ada. Cuman Katolik tok. Udah. Gitu. Ya mungkin ada satu Katolik Ortodok ya. Gitu doang sih. Jadi antara Katolik Ortodoks sama Vatikan aja gitu ya? Iya. Nah, Abang yang mana tuh? Saya yang Vatikannya. Yang biasa, bukan Ortodok gitu loh.
Bang, sejak kapan sih eksentrik gini, Bang? Sebenarnya gini, Pengen tahu nih kita. Kan tato banyak nih ya. ini. Oh iya. Sebenarnya bukan ini ya. Ini memang gayanya saya dari dulu gitu loh. Gaya gue dari gaya gue aja ya. Iya, Gua lu aja ya. Maksudnya iya. buat supaya Biar gue juga santai aja. relax gitu. Iya. Ya. Gayanya gue lah. Maksudnya gaya gue tuh kayak begini gitu loh. Dari Dan kapan tuh, Bang? sebenarnya dari awal waktu masih gue jadi non muslim Oh, gitu. maksudnya dari SMA atau dari kuliah? Dari kuliah sih sebenarnya. Dari kuliah. Dari kuliah. Emang kalau di Katolik boleh tuh tatoan? Ya nggak ada yang negor sih. Cuman bokap doang yang negor. Oh, Lu mau jadi apa lu bertato lu gitu-gitu doang sih. gitu. Pastor di itu nggak ada yang negor? Yang istilahnya ada beberapa yang kayak siapa gitu ya. Kan saya kan termasuk anggota, kalau dulu zamannya dulu namanya Mudika ya, Muda Mudi Katolik ya kan. Nah, itu dulu saya masuk di Mudika dulu, ada yang negor lah. Lu kalau bisa pakai baju jangan lengan pendek, tato lu kelihatan segala macam begini. Gitu. Terus saya bilang ya dari dulu sih, gak usah ngatur gua lu. Oh, emang dari dulu bengal ya, Bang? Bulu luar biasa, bukan bengal lagi, bener-bener apa ya? Karena mungkin sayanya juga apa namanya senang bela diri kan ya. Terus ngerasa saya udah punya bela diri, terus kayak ayo mau siapa yuk gitu-gitu, kayak jagoan jumawa lah, kayak ngerasa kayak gitu. Jadi nggak kenal rasa takut dari dulu. Oh, Nggak sampai kenal. sekarang kayaknya, Bang. Iya. Makanya dulu tuh kalau sekarang bukan jumawa, tapi istilahnya gue berani mati. Berani mati. Gitu, lebih baik mati daripada gue istilahnya untuk membela akidah sekarang. Lebih baik saya berani mati daripada saya berbuat dosa lagi. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong akidah nih, Bang ya. Abang kan dulu saya tahu sangat-sangat against Islam ya. Iya, sebagai debater Kristen. Gimana tuh perjalanan lu jadi debater Islam, debater yang melawan Islam tuh? Iya, awalnya sebenarnya nggak mau ya, karena sudah terbentuk kebencian Islam itu dari berita-berita, dari apa segala macam. Itu salah satunya. Tapi yang utama itu tahun 2002 kalau nggak salah, saya lupa. Yang bom Bali pertama. Iya. Ya. Bom Bali pertama itu tahun 2000 berapa saya lupa itu. Udah lama, 2002 2003 apa. Iya, setelah 9/11 ya. Iya. Nah, apa namanya di bom Bali pertama. Jadi sebelum bom Bali itu saya ada teman akrab. Itu di mana tinggal di Jakarta. Andre, gue dapat kerjaan di Bali, ngelamar kerjaan, dapat dilempar ke Bali. Nah, dilempar ke Bali itu di Padis Cafe. Oh, oke. Tempat itu ya. Teman saya nih. Nah, pada saat kayak gitu, wah senang dong, kita euforia lah ya kan. Udah, wah kita ke Bali lah. Ke Bali kitanya yang ngerayain lah ya, bla 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 segala macam. Wah keren lu tempatnya ya kan, ini segala macam. Pulanglah saya. Jadi istilahnya deket banget, dari kecil. 3 bulan kemudian terjadilah bom Bali itu. Saya masih wah Bali, ya kan. Ini si Farid kena nggak ya, gitu-gitu kan. Oh ini teman lu Muslim? Muslim. Oh, oke. Teman Muslim, teman saya Muslim, belum ada kebencian sama Muslim, belum ada itu. Iya. Pas apa namanya, pokoknya pas sudah di situ ada bom Bali gitu, pas disebutin Padis Cafe, kaget saya. Waduh, ini kan tempatnya sini, telepon teman-teman, segala macam. Kita mau ke sana nggak bisa, lagi ditutup, nggak boleh ke sana. Wah bingung dong gua, itu bom Bali pertama tuh kan. Pokoknya nggak boleh ke sana-sana. Wah, kayak amarahnya siapa pelakunya, siapa ininya, akhirnya ketahuan lah. Ibaratnya dulu masih pemikirannya Islam. Gimana sih? Benci banget gua. Apa sih ini maksudnya Islam nih? Gitu-gitu. Nah, istilahnya teman saya yang Muslim, ya kan, istilahnya meninggal gara-gara bom sama orang Islam itu sendiri gitu. Saya belum tahu Islam Muslim, belum tahu lah apa segala macam. Gue marah di situ, mulai di situ makin ke sini dari kejadian WTC apa bla bla terus sampai kejadian bom Marriott, terus berlanjut kan sampai bom Bali kedua tahun 2006.
Itu saya marah banget itu. Tambah marah tuh. Tambah marah, tambah kesel, kayak tambah benci, kayak so jagoan lah segala macam. Sampai akhirnya waktu itu pas lagi apa namanya, lagi panas-panasnya, saya lupa tahunnya ya. Tapi pada saat 212 pertama kali demo 212. Iya. Ahok. Ya. Yang 212 pertama kali yang perihal apa namanya Al-Maidah apa tuh? 2015 atau 2016 ya. Nah, itu saya datengin. Kan saya pakai motor tuh kan. Saya parkir motornya di Atrium Senen. Saya jalan, pakai kemeja, biasa kemeja dibuka. Kayak tadi saya kan biasa buka begitu. Yeah. Pakai kaosnya warna putih itu kan. Itu kalung gede-gede, salib. Saya pengen tahu. Kan ada kantong begini nih. Iya. Nah, apa sih namanya? Handphone kan begini nih, kamera ada di sini. Iya. Jadi saya kantongin begini. Oh, biar terekam. Biar terekam. Saya jalan. Ya kan? Iya. Terus saya jalan gitu, salib. Saya pengen gini. Saya pengen apa namanya? Tes. Pengen tahu nih Islam kayak gimana nih. Iya. Ya kan? Gua rekam, gua kasih bukti, gua pengen tuntut. Selama saya jalan dari Atrium Senen terus sampai katedral, disentuh juga enggak guanya. Sampai hujan gerimis kalau nggak salah. Iya, benar. Gua ada tuh, Bang. Gua ada di situ. Ada. Gue ikut. Jadi saya pakai kemeja ya, pakai salib. Mungkin ada santer-santer itu ada orang Kristen pakai salib jalan. Terus pas pada saat kayak begitu saya ngelihat, saya gini panik tuh. Karena ada apa namanya? Ada orang lagi ada prosesi pernikahan. Pakai mobil di depan katedral penuh dengan warga demo. Wah, diapain nih? Tak, kamera tetap ke sana. Lihat aja nih, dia apa-apain. Biasanya kan apa namanya mobil nikahan udah dihias. Masuk ke katedral kan lagi gerimis tuh. Yeah. Saya inget banget tuh. Pas turun nggak taunya disamperin sama anak-anak 212, gue pikir diapain. Nah, ini dia, katanya apa? Cuk, dipayungin. Masuk ke katedral. Merinding gue. Gue nggak tahu lu ngeliat apa enggak tuh. Enggak lah, gue di tengah Monas. jadi di situ, ini saksi mungkin ada yang tahu ya. Itu dipayungin sama teman-teman 212. Gue, ayo dong, terjadi sesuatu sama gue kayak gitu loh. Bahkan itu lagi dipayungin. Tapi itu nggak menutupi gue untuk tidak apa namanya untuk mengurangi membenci. Iya, oke. Udahlah. Kamuflase. Gue bilang ini apa namanya pencitraan lah supaya ini banyak ini udah. Pikiran di situ lah, nggak ada kepikiran bahwa memang itu adalah ajarannya. Iya, oke. Udah pada saat kayak begitu segala macam mulailah ada di Facebook 2017 itu debat lintas agama. Iya. Masuklah saya. Ikut debat. Pasanglah fotonya apa namanya Habib Rizik apa segala macam yang yang jahat-jahat lah. Ya kan? Yang lo pikir jahat. Iya, pokoknya itu terus ya pokoknya saya bikin apa namanya uploadnya tuh yang jahat-jahat sayanya. Iya. Terus tentang Nabi Muhammad saya terima gambar apa saya upload lah segala macam. Pokoknya tentang penghinaan Islam. Iya. Nah, udah gimana ya? Pada saat kayak begitu saya debat sama salah satu ada ustadz kalau tahu namanya Ustadz Sugi. Kalau di YouTube-nya itu Salam Akal Sehat. Oh, enggak tuh. Nah, ada Ustadz Sugi, nanti dicari aja Salam Akal Sehat Ustadz Sugi, debat sama beliau. Ya. Kayak gimana ya? Udah berjenggot, kayaknya gimana begitu. Udah berjenggot, terus pakai ini sorban lah, padahal gue bilang Ustadz apa, gue nggak ngerti segala macam, debat sama dia. Tapi gue ngeliat pas debat sama Ustadz Sugi, kok ini Ustadz Sugi santai. Gua hina, gua ini santai aja dianya. Sampai nyambung ke WhatsApp grup. Oke. WhatsApp grup tentang debat lintas agama. Itu lu diundang itu ke diundang 2018. Tak, saya debat segala macam. Saya nggak mau nunjukin muka memang. Memang jadi kayak lu cari gua sampai mampus lo kayak gitu-gitulah. Sama kayak yang sekarang. Iya, makanya gua tahu cara-cara mereka itu gua tahu. Karena lu melakukannya. Nah, udah. Terus begitu debat segala macam begini. Alamat lu di mana? Ciledug, padahal enggak.
Pokoknya gitu-gitu lah saya. Udah, wah saya ngancem, bla 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 segala macem. Pas ada satu pertanyaan dari Ustadz Sugi, ada beberapa banyak lah ya. Saya jadi mikir, tapi saya nggak mau nunjukin ke mereka, gua kalah. Kok ini begini ya? Saya tanyalah ke romo saya pendeta, pastor. Romo saya pastor, terus ke pendeta. Nah pendeta itu adalah omnya ada omnya dari istri saya. Pendeta tanya. Masih saudara dong ya? Ya istilahnya saudara istri. Iya. Nah kok semua jawabannya sama? Udah kau jalanin aja, imani saja, gitu. Nggak puas guanya. Tapi bagaimanapun juga gua itu membenarkan atau bagaimana caranya agama gua paling benar. Maksain diri lah. Enggak. Agama gua paling benar. Terus sampai akhirnya gua tuh buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Gua mau cari kesalahan hadis. Gua cari kesalahan. Tahun berapa tuh? Mulai 2018. Sampai udah gitu, terus akhirnya balik lagi tanya tahun 2019 masih nggak puas, tanya lagi. Kayak gue ngelihat sosok Sugi ini jadi males. Mau debat gue menghindar. Karena pertanyaan gue belum jawab nih. Kayak ngutang gue kan. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa sih bang? Ya apa namanya? Masih inget nggak lo? Salah satunya ya, dia Nehemia 8 ayat 6. Ya bahwa kalau seandainya dibuka di sini nih ya saya bukain ya. Nehemia 8 ayat 6. Jadi nanti abang yang baca, jadi bukan saya. Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Nah, nih. Nah, kan udah dirubah nih, ya kan? Nehemia. Nah ini dia nih. Nih. Bacanya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan yang dengan muka sampai ke tanah. Nih ya. Allah maha besar. Ya, ini lagi sholat, lagi berdoa dia. Iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar dan semua menyambut dengan amin. Sama nggak mas sholat? Sama. Sambil mengangkat tangan. Sama. Allahu Akbar. Iya. Oke. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, lu waktu Katolik nggak melakukan itu? Nggak ada. Bullshit. Nggak. Gue ngomong apa adanya ya. Gue ngomong fakta. Tidak ada. Ya. Nah, pada saat kayak begitu kan, ini salah satu. Saya lupa ada beberapa gitu kan. Kok kita nggak melakukan ini, Romo? Sesuai dengan, ini adalah tradisi orang Yahudi zaman dulu. Ini adalah begini. Iya tahu, tapi ini adalah perintah. Karena banyak sekali perintah-perintah. Saya baca ayat-ayatnya semuanya muka sampai ke tanah. Termasuk waktu Yesus di Taman Getsemani ya. Taman Getsemani. Nah, pada saat kayak begitu, ini kenapa? Ini ada tradisi lah, bla bla segala macam. Oke, sekarang saya tanya Natal, saya bilang begitu. Natal di mana? Saya sampai udek-udek. Saya cari perihal Natal lahir tanggal 25 Desember tidak ada. Itu tradisi apa? Dia bilang ini adalah tradisi zamannya Eropa. Kenapa diikutin? Kenapa tuh bang? Ya saya nggak tahu ya. Sekarang itu tradisi Natal. Sekarang pohon Natal cemara. Emang di Yerusalem ada cemara? Di Yerusalem ada cemara? Nggak ada kan? Terus di kandang domba. Itu juga gara-gara Ustadz Sugi. Ya Yesus lahir kandang domba. Iya. Cari ayatnya di kandang domba. Bahwa Yesus lahir di kandang domba. Cari ayatnya. Saya masuk Kristen, kata dia gitu. Ditantangin tuh ya? Saya cari. Ini palungan. Belum tentu di kandang domba. Bisa aja palungannya dibawa kemana. Iya kan? Palungan bukan berarti di kandang domba. Karena ada di Matius berapa ya, saya lupa. Bahwa para majusi, tunggu saya cari ya supaya kalau saya selalu menyertakan bukti ya. Sebentar ya. Para majusi kalau nggak salah masuk ke rumah itu dan bertemu bayi bersama Maria. Nah ini. Nah maka masuklah mereka ini di kedatangan orang majusi. Nih. Keren nih Chan. Matius 2 ayat 11. Ya. Matius 2 ayat 11. Maka mereka masuk ke dalam rumah itu. Bukan kandang kan? Iya.
Jadi sebenarnya yang ngomong kandang domba tuh siapa? Nggak tahu. Itu bapak-bapak gereja apa gimana? Ya nggak ngerti gitu. Cuman maksudnya tuh saya mau cari kandang domba aja nggak ada di Bible tuh, tidak ada. Karena dianggap bahwa Yesus adalah domba, anak domba, kita anak domba, apa bla 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 segala macam. Cuman saya cari nggak ada. Terus banyaklah perihal-perihal ayat-ayat segala macam sampai di 1 Korintus 6 ayat 14 ya. Saya buka satu, ini silakan buka. Udah ada, Bang. Ya. Silakan buka ya teman-teman yang kalau mau lihat 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6:14. Di sini tulis apa? Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, gimana ceritanya Allah membangkitkan Tuhan? Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Iya, bagaimana ceritanya Allah yang membangkitkan Tuhan? Chan ada ide, Chan, Allah membangkitkan Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan tuh Allahnya atau siapanya? Mas Tono mungkin ada ide, Mas? Enggak, kita ngomong gitu. Oh enggak, Andre, ini Tuhan itu adalah kurios bla bla segala macam. Oke, nanti kita ngelihat bahwa apa namanya di situ ada, ya benar, aku adalah guru dan Tuhan. Tuh, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Padahal di original teksnya itu kurios. Kurios itu maksudnya itu adalah Lord, guru, master, atau apa segala macam. Kayak kerajaan. Tapi dianggap bahwa itu adalah Theos, Tuhan. Pas dianggap di sini adalah Tuhan ini, itu kurios. Jadi itu yang saya membingungkan. Akhirnya saya mempelajari di mana Al-Quran. Sebelum saya masuk Islam itu, jadi gini, pada saat saya tanya perihal-perihal kayak begini, ini Romo saya tanya, apa namanya, pas Romo saya tanya, ya apa Tuhan, ini bisa nggak menjawab? Sudah, kamu jalan ini jangan terlalu dalam segala macam. Nggak, Romo, maaf. Jika tidak bisa bisa jawab, hari Minggu nih ya, saya Senin saya mualaf, saya bilang. Itu tahun 2019, bulan Juli. Terserah kamu, karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Gua kan nggak bisa ditantang. Oke. Hari Senin saya lagi mikir aja. Beneran apa enggak nih gue ngomong nih ya? Akhirnya hari Selasa saya mualaf, ada buktinya. Kopi kamu. Jadi ini 16 Juli 2019. Ini saya ke KUA. Saya ke KUA nih kan. KUA Bekasi ya? Iya. KUA ya? Iya, KUA. Kantor Urusan Agama. Kecamatan Bekasi Utara. Ya. 16 Juli. 16 Juli. Kalau 16 Juli itu hari Selasa kalau nggak salah. Saya datang cuman mau terima ini doang. Lu mau nunjukin? Mau nunjukin. Pas udah terima, hari Rabunya saya kasih. Romo nih. Nih, saya udah mualaf. Asli kan? Iya. Asli kan? Ya. Dia ketawa-ketawa. Dia diam aja. Nggak masalah, dia bilang. Terserah Andre katanya gitu. Iya. Oke, kalau gitu saya ini. Tapi pada saat saya habis mualaf begitu, saya lupain. Saya tetap ke gereja. Tapi saya nggak mau gereja di situ. Saya gereja aja biasa karena masih anak-anak saya segala macam. Itu Juli ya. Dan saya anggap itu cuman ini aja. Udah saya simpen aja tuh surat. Udah tetap gereja, tetap ini segala macam. Desember saya masih Natalan. Istilahnya rahasia gue lah gitu loh. Nah pada saat kayak begitu, kok gue mikir ada suara azan kok kayak gue tuh nyaman, adem gitu ya. Adem gitu kan. Nah kejadiannya itu pada saat saya lagi nganter anak saya yang paling kecil itu Natalan di gereja. Lagi Natalan di gereja. Terus itu kalau nggak salah sore ya, sore jam 2-an gitu ya. Siang tapi mau menjelang sore. Kalau nggak salah bunyi asar. Kalau nggak salah, karena udah lupa ya. Bunyi asar aja. Bunyi azan asar. Iya. Ya, maklum. Bunyi azan asar. Terus, tapi sebelum bunyi itu saya gini, kan di dalam nih, bosen. Gue keluar dulu lah. Gue ngerokok di depan warung, kan ada warung kan di depan gereja. Saya ngerokok. Azan lah bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Saya dengerin, kok gue ngerasa nyaman, kok gue ngerasa kayak gimana, ini nggak gue buat-buat. Terus di situ tiba-tiba langsung inget, lah, gue pernah syahadat.
Baru ingat di situ gua. Gila. Dari itu gua nggak pernah ingat tuh. Berapa lama tuh? Dari bulan Juli. Juli ke ini ya, berarti 5 bulan. Kayak memang benar-benar diblengin. Terserah orang nggak mau percaya, terserah gitu kan. Tapi kayaknya gue pernah syahadat. Waduh, gue diam, tapi masih nyimpen rahasia kan. Diam gitu-gitu. Akhirnya mulai di situlah saya gundah gulana. Mulai saya kayak searching di internet tentang masalah Islam. Terus saya copy tentang masalah sholat, tutorial sholat gitu. Gue pengen tahu sholat tuh kayak gimana sih. Jadi gue bikinnya telat dong ya, Pak. Bilang itu juga harus bikin. Kita habis bikin. Ya nggak apa-apa, buat yang baru. Iya. Ya kan? Yang baru. Nggak, jadi pada saat kayak begitu, udah nih. Kok jadi mulai tertarik. Lama-lama kita nggak bisa bohongin. Sekarang mungkin kalian berpikir, yang non-muslim berpikir, Andre bullshit segala macam, terserah. Nanti lu rasain kayak begini. Nanti akan rasain kayak begini. Saya jalanin, udahlah. Gimana ya, sampai gula-gulana segala macam. Akhirnya akhir Januari, saya ke masjid. Pertama kali nih, minta syahadat ulang. Oh, syahadat ulang, oke. Saya bilang minta syahadat ulang, namanya Cang Ama. Namanya. Orang Betawi berarti. Iya. Jadi apa namanya, ustadznya ya di situ, yang dikenal tokohnya di situ namanya Cang Ama itu. Syahadat saya sama beliau. Saya bilang, datang nih ke masjidnya ceritanya nih. Datang ke masjid, saya mau syahadat ulang. Maksudnya ulang apa nih? Pernah syahadat dulu gitu. Iya, Cang gitu. Loh, terus ya saya nggak pernah ngejalanin, tapi kayak saya nggak bisa. Saya mau main sholat aja kayak belum ngerasain gue tuh Islam. Karena waktu itu syahadatnya nantangin pastor ya. Iya. Iya. Sadis nggak gue dulu? Sadis. Akhirnya saya syahadat ulang sampai nangis saya. Sholat, sujud. Udah, kejadiannya itu maghrib. Maghrib itu, saya ingat banget maghrib. Pas sholat sujud, baru rakaat pertama tuh saya sujud. Semuanya udah Allahu Akbar, bangun semuanya tuh saya diam. Saya diam itu sebenarnya saya bukan diam. Kayak gimana ya, kayak pertama kali gitu ya. Itu saya tuh kayak nangis di situ. Tapi mereka tuh semuanya yang di situ nggak mau nggak mau ngebilangin karena lagi sholat. Bahkan saya dengar pada saat selesai, mati kali gitu-gitu. Tapi sambil sujud. Nah, itu pas lagi selesai sholat gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi gitu-gitu. Terus saya dengar tuh, cek mati kali. Saya pikir orang-orang ada kedengaran gitu. Terus pas dia, Dek, makin nangisnya makin ini, saya begitu. Orang kayak lo nangis jeritan gitu. Ya Allah, gua gak tahu kayak bener bro, gimana sih? Kayak gimana, kayak gua tuh belum pernah nginjek masjid terus gua sujud gimana gitu. Aduh, susah bro cerita. Mungkin lu nggak ngalamin, gua yang ngalamin. Iya. Gua kan tampang lu begitu. Iya, mereka juga aneh. Tapi lo hati lo jadi rinto. Terus gitu, pas begitu, ya saya menyesal gitu. Karena gue keinget kalimat-kalimat gue tuh menghina Rasulullah. Oh iya. Ya, waktu kan? lo debat melawan Islam itu. Udah di situ, saya coba nutupin. Udah, barulah saya di situ langsung ngomong ke anak saya. Ayah udah mualaf, ayah begini. Ayah saya nggak bilang kalau dari bulan Juli. Baru mualaf begini. Jangan bilang bunda, saya bilang sama anak saya. Ya diem aja lah. Tapi memang Allah berkehendak lain, ceritalah. Anak itu marah semuanya sampai akhirnya ke mertua, akhirnya saya diusir. Diusir segala macam. Saya nggak boleh bawa apa-apa karena pada saat itu Januari itu saya dipecat karena pas pandemik. Februari lah. Pas 2019 pandemik, ya. Pas pandemik ada pengurangan pegawai, saya dipecat, nggak punya pekerjaan. Pas momennya mungkin, lu pergi dari sini karena lu udah nggak bisa biayain anak. Pergi. Nah, mulai dari situlah saya nggak boleh bawa apa-apa, mau apa segala macam semua aja nggak bawa. Saya cuma bawa kantong plastik sama baju. Isinya baju doang. Udah surat-surat aja masih sebagian belum. Saya bilang nanti ya, tunggu ya. Sampai akhirnya saya diajukan cerai. Kok begini banget gua diajuin cerai, terus tiba-tiba saya cuma punya duit 500.000 tuh. Masuk Islam menderita amat loh bang. Pertama begitu mikir. Nih masih ada bekas ya. Apa itu?
Ya. Iya, Chan, tahu Chan ya. Aha. Sampai saya tuh udah putus asa. Karena kok begini banget, hidup gue tuh kayak begini banget. Terus kalau kalimatnya sporadis ya, beruntun. Dibenci anak, nggak dipecat segala macam, duit tinggal 500.000, gue bingung. Gue bingung nih, ini gimana caranya gue ngekos bayar 300.000 kan, buat makan yang ngekos kecil-kecilan 300.000 dulu, daerah Rawamangun tuh. Nah, gimana caranya? Jadi kayak saya punya akal-akalan supaya bisa tinggal tuh. Itu bulan Februari tuh, nggak ada punya pekerjaan, nyari kerjaan susah kan, lagi pandemik bro. Iya betul. Wah lagi susah segala macam. Pak, ibu kos nih, uang kos pak? Iya bu, bulan depan bu sekalian. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya bulan depan nggak bayar, gratis 1 bulan. Oke. Ya kan, ini bukan niat jahat sih, cuman ya gua nggak ada tempat tinggal, akhirnya diusir. Tapi dapat 2 bulan, bayar sebulan dapat 2 bulan. Terus udah akhirnya ketemulah orang bantuin bajil itu, bajil yang ada nih yang tadi yang masuk yang pakai baju hitam. Oke, iya. Yang pernah di penjara itu. Dia lagi ini bangunan. Oke. Lagi iniin batu bata gitu. Bang, ada kerjaan nggak? Wah, kagak ada, Bang. Ya apa aja lah. Mau nggak itu ada tuh di situ. Pak siapa gitu saya lupa. Mau jadi mulung botol aqua. Wah, saya nggak mau mulung botol aqua. Bangunan lah Bang. Oh nggak ada. Di situ saya mikir, udahlah mulung aja lah. Daripada nggak ada duit. Datanglah ke situ. Mulung lah saya. Jadi pertama ketemu Bajil tuh itu. Ketemu, akhirnya nggak taunya si Bajil juga mulung juga habis bangunan dia mulung. Lah, kok lu di sini gitu kan? Iya, kan lu ngasih tau di sini. Katanya nggak mau gitu. Ya habis nggak ada buat ini Bang. Ya udah, dibayar gua setiap jual itu botol 45.000 nggak salah. Kalau dapat botolnya. Iya ke penampung kan. Botol aku khusus khusus botol plastik lah. Udah. Terus saya berjalan segala macam. Terus sambil bikin YouTube. Mau ngatain anak, ayah tuh nggak apa-apa. Ada tuh. Tapi nggak ngeliatin botolnya. Enggak, saya nggak mau nunjukin di situ karena di situ saya nggak mau nunjukin saya susah. Ini saya kasih tauin ininya, cuman nggak usah di-setel, nanti bisa ditonton lah. Cuman jangan dari banget ya. Ini video pertama nih ya. Iya, video pertama lah. Sebenarnya video pertama tuh saya azan baca-baca surat. Video pertamanya. Cuman benar-benar YouTube pertama yang saya benar-benar mengungkapkan itu ya ini. Jadi di situ mau menunjukkan ke anak-anak saya, ini loh salah saya apa, saya mualaf gitu loh. Jadi disinilah yang saya mau nunjukin ke anak-anak saya. Nggak taunya itu viral. Gitu. Nggak taunya viral, saya bikin lagi viral gitu kan. Tapi saya belum tahu. Nah di situ diundanglah saya sama Ustadz Sugi. Pertama saya nggak tahu, lupa. Masuk ke koma lagi, masuk ke grup lintas debat agama. Loh, kayaknya gue pernah masuk sini nih. Pas gue ngeliat Ustadz Sugi, lah Ustadz maaf dulu kan kita pernah debat. Saya bilang begitu. Ini dia nih. Nih. Gitu. Ini kan rekaman semua nih. Ini rekaman semua. Iya. Masih ganteng ya, Ki? Nih. Iya, ganteng. Ini saya dulu nih. Jadi ini nggak sabar ke suara dulu ya. Nanti bisa ditonton lah ya. Iya. Bukti kalau Anda salah nuduh saya. Ini sebenarnya mengarahnya ke mantan istri. Bahwa saya katanya gara-gara perempuan. Masih ganteng dulu. Ini pertama. Ini di tempatnya Bajil. Jadi saya tinggal di situ. Nah, disitulah yang saya ini segala macam sampai benar-benar mulung segala macam. Makanya saya bilang, udah saya jalan aja sampai saya nyayatin ini nih. Oke. Ya kan, gue mendingan mati lah. Tapi nggak mati-mati, darah banyak nggak mati-mati. Iya. Tapi udahlah. Akhirnya bulan pertengahan Mei muncullah Erik. Erik Moral Channel bantuin saya untuk ngaktifin AdSense. Dre,
bagus tuh AdSense lu apa namanya subscribe lu udah 30.000 tuh cepet. Apa aktifin aja AdSense-nya gitu. Iya gue nggak ngerti bro. Diaktifin lah sama si Erik. Diaktifin. Mulai di situ tiba-tiba ya ada donasi lah segala macam sampai gua itu dituduh atau difitnah bahwa gua itu mualaf cuman gara-gara cari-cari duit. Sakit hati sayanya. Padahal awalnya lu susah banget ya, iya, mulung ya. Gue begini aja masih diginiin lagi gitu kan. Akhirnya gue berperang sendiri. Ini berperang sendiri guanya. Nah, disitulah mulai saya tuh kencang-kencangan di situ. Nah, makanya saya bilang, saya tetap istiqomah terus. Saya bilang gini, Allah tidak akan pernah namanya meninggalkan gua. Karena dulu di gereja juga pernah dengar ada kalimat ya, Allah tak pernah janji gitu kan, jalan selalu rata, tapi tapi Allah selalu berjanji bahwa kita akan diberi keselamatan. Ya istilahnya itu walaupun dalam non muslim, tapi saya masih meyakinkan bahwa ya betul Allah itu nggak pernah namanya meninggalkan kita. Makanya saya jalanin, alhamdulillah AdSense-nya cair, akhirnya saya bisa usaha itu bulan Desember. Ya akhirnya begitu jalan sampai akhirnya saya punya anak yatim sendiri, saya punya anak asuh segala macam, ya sampai saat ini begini gitu. Jadi perjalanan saya mualaf itu dan saya mau istiqomah ya karena memang bukan karena duit ya. Jadi saya jalanin aja. Proses 1 tahun itu, waduh beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Tapi bukan berarti Allah itu kasih cobaan buat kita. Karena tidak ada kata-kata cobaan dari Allah. Yang ada ujian dari Allah. Yang dikasih cobaan itu adalah iblis. Benar nggak? Betul. Jangan Allah memberikan ujian, bukan cobaan. Ya. Oke. Ya memang kebanyakan mualaf pasti cobaannya besar ya Bang. Ujiannya besar. Gue ngomong cobaannya. Karena kayaknya ada ayatnya itu. Bahwa Allah itu tidak hanya menerima orang bilang saya beriman gitu tanpa mengujinya. Jadi kalau misalnya lo diuji terus-terusan tapi lo tetap beriman ya itu baru kuat gitu. Jadi fondasinya dikencengin dulu. Betul. Mungkin Bang. Kenapa pilih Islam? Oh gue nggak pernah pilih Islam. Oh kenapa tuh? Jadi gimana? Islam yang pilih gue. Oh gitu. Yeah. Karena kalau gue pilih Islam pasti gue ada tujuan. Oh, gue pengen begini. Dan akhirnya Islam yang pilih gue. Supaya lu bisa mensiarkan Islamnya sekarang ya Bang. Insya Allah gue akan mensiarkan Islam sampai gue mati. Insya Allah. Gue nggak mau berkesan kayak jadi ustadz atau apa, enggak ya. Gue cuma mau memberikan kebenaran. Dengan gaya gue kayak begini, Dre, percuma lu bertato. Sholat lu nggak akan diterima segala macam. Ente Tuhan. Iya, betul. Ente Tuhan. Ya. Ente yang bisa mengklaim kayak gitu. Karena dihukumnya orang Islam tidak boleh bertato. Zamannya gue bertato itu masih zamannya non muslim. Terus apa gue harus siksa? Di Al-Quran ada loh, kita tidak boleh menyiksa diri. Terus apakah gue harus menyiksa diri sendiri lagi? Oh sorry. Ya udah gue begini. Itu tanggung jawab gue sama Allah. Kan kalau udah mualaf, dosa-dosa yang lalu udah dihapuskan. Iya. Dong. Sekarang misalkan tato ini gimana? Terus gue nggak terima sama Allah. Iya, bukan lu yang menentukan. Tapi setelah mualaf lu nggak ada nambah tato kan Bang? Nggak ada. Enggak. Tadi mau tatonya di sini tuh tulisannya jagal kota. Oh, jagalah kebersihan kota. Pas gue buka baju, jagalah kebersihan kota. Pemprov DKI. PPAK. Nggak ada. Oke. Nah. Kan gini. Lu Islam dari kecil ya? Iya. Ini teman-teman logik Muslim juga dari kecil ya Islam. Iya. Bukan ngomong nih gua nih baru masuk terus gua so hebat, enggak, Bro. Enggak. Cuman ini yang gua ambil, yang gua yang gua intisari lah ya. Iya, intisarinya yang gua ambil lah ini. Ini kebanyakan nih mayoritas. Mungkin teman-teman kalau seandainya jangan sampai ending nih lihatnya, kalau seandainya saya kasih pertanyaan, terus pause mikir, jangan langsung dilanjutin ya. Nah, kira-kira bisa menjawab apa tidak? Sama atau tidak jawabannya ya. Apa nih Bang? Nah, pertanyaannya begini. Ini hampir kebanyakan saya bisa mengatakan antara 75 sampai 80 lah. Bahwa hampir semua orang nggak bisa jawab.
Ya. Apa Mungkin satu bisa jawab. Nah. Apa yang Allah suka, tapi tidak diizinin. Tapi apa yang Allah tidak suka, tapi diizinin. Yang Allah tidak suka, tapi diizinin itu cerai. Betul. Ya. Yang Allah Tidak suka diizinin maksiat. Ya. Terus ya banyak lah ya. Oke. Apa yang Allah suka, tapi tidak diizinin. Allah Suka tapi tidak diizinin. Ada apa Chan? Maksudnya apa Mas? Oke. Gini aja bro. Ini kita kasih jawaban ini, kita suruh jawab di komentar aja gimana Ki? Jangan apa-apa ini. Maksud gue kita kasih di komentar, siapa yang bisa jawab kita kasih hadiah. Nggak usah, jangan. Nggak usah. Udah nyerah kita Gue bertiga. nyerah, soalnya kita tahu. Apa Bang? Ya, Apa? gini. Apa yang Allah suka tapi nggak diizinin. Ya. Ini anggap saya ya. Saya mau besok ini mau umroh. Anggaplah mau umroh. Baik tuh ya. Ya, Allah suka nggak? Suka. Wah, udah packing barang segala macam ini itu udah pas mau bawa nih. Besoknya gue meninggal. Oh. Kenapa harus meninggal? Bukan batal. Kan bisa nih batal segala macam. Enggak. Kalau batal kita bisa lanjut lagi. Iya. Ini meninggal, Allah nggak izinin. Kita meninggal. Saya umroh nggak? Enggak kan? Allah izinin nggak saya umroh? Enggak. Kita nih, tadi nih, asar. Iya. Tadi nih. Yuk, sholat yuk, masjid. Iya. Pas di jalan, Allah suka nggak kita mau ke masjid? Oh, suka banget. Iya. Tiba-tiba gue mati di jalan. Allah izinin nggak gue ke masjid? Enggak. Tapi Allah suka. Iya. Maksudnya apa itu? Nggak tahu. Dia. Iya, itu jelas takdir. Jelas itu takdir. Cuman maksudnya Allah itu, saya tahu niatmu baik dengan tulus. Ya, jangan takut kalau belum tercapai. Jangan takut. Pada saat niat lu tulus, lu udah mau menjalankan tulus lo, tulus. Iya, gue pengen. Walaupun jangan takut. Gue belum sampai nih. Jangan takut nggak tercapai. Kalau misalkan di tengah-tengah Allah sudah berkehendak lain, terima karena dianggap sama Allah itu sama. Sudah dijalankan. Ada hadisnya ya Bang ya? Iya. Ya kan, saya lupa hadisnya, tapi saya baca itu. Nah, maksudnya kenapa saya langsung ngambil analogi seperti itu? Saya orangnya suka mengambil analogi. Gitu loh. Sekarang jujur, bisa jawab nggak tadi? Belum kan? Nah, maksud saya itu dengan kondisi kayak begitu, lu jangan takut. Pada saat, aduh gue pengen punya anak yatim, gue begini segala macam. Benar, gue niat ya Allah, gue nggak ada niat apa segala macam. Tiba-tiba pas lagi begitu, lu meninggal. Dicatat. Allah tuh udah mencatat omongan. Makanya saya selalu bilang kan, hati-hati kalau bicara bro, akad. Makanya belakangnya pakai insya Allah ya Bang? Iya, insya Allah. Makanya di situ pada saat kayak begitulah saya coba mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan takut. Gak usah khawatir kalau seandainya Allah itu nggak bakal, makanya Allah itu nggak bakalan nggak denger. Hadisnya itu Bang, kalau kita mau berbuat baik, tapi tidak kesampaian itu pahalanya dicatat. Tapi kalau kita mau berbuat buruk, tapi tidak kita lakukan, itu pahalanya tidak, itu dosa tidak dicatat. Ya, makanya juga jangan terlalu banyak meminta. Ada tuh teman kita itu, ya kan? Ada teman kita kan minta mulu, ya kan? Kebanyakan minta, ada yang ketawa, minta. Ya Allah, kenapa hidup saya begini ya Allah? Ya Allah, saya nggak ada rezeki ya Allah, mohon ya Allah. Benar nggak? Makanya di situ ada namanya surat Ibrahim ayat 7. Ya. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat begitu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau engkau mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azab. Bukan. Apa? Gimana? Ini. Kalau mengingkarinya, bahwa ingatlah azabku sangat besar. Iya, ya istilahnya Allah memberikan azab kan? Nggak ngomong begitu, ya, tapi peringatan aja. Ya, peringatan azabku sangat besar lah. Gue lupa ini. Cuman maksudnya dalam arti maknanya seperti itu. Ya kan, kita juga takut dengan azab Allah. Kan begitu. Ya kan, bahwa ingatlah bahwa azabku sangat besar. Nah, maksudnya gini loh. Dari waizana rabbukum la in syakartum, ya kan. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Ya, jadi kita nggak perlu minta, nggak perlu. Besok nih gue belum makan, ya Allah hamba bersyukur kepadamu sampai saat inilah hamba masih hidup.
Jika hamba besok tidak makan, itu adalah rencanamu ya Allah. Karena Allah tidak akan mungkin meninggalkan umatnya. Ya. Kenapa ayatnya ingatlah, Iya. supaya waktu kita tidak bersyukur, kita istighfar gitu Bang. Iya. Gitu. betul. Bang Andre, thank you banget. Keren banget ini podcastnya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain dan kita saling mensiarkan agama kita. Insya Allah. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.